Aris Wahyu Aprilianto. Memahami psikologi abnormal, menjaga kesehatan mental kita. Pernahkah Anda merasa bingung melihat seseorang bertingkah laku berbeda secara tiba-tiba? Atau mungkin Anda sendiri pernah merasakan kecemasan, stres, bahkan kehilangan kendali atas pikiran dan emosi Anda? Psikologi abnormal adalah cabang dari ilmu psikologi yang fokus mempelajari gangguan mental, kondisi yang dapat memengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Memahami psikologi abnormal penting, karena dapat membantu kita mengenali tanda-tanda gangguan sejak dini, memberikan dukungan yang tepat, dan tentu saja, menjaga kesehatan mental kita serta orang-orang di sekitar. Yuk, kita kenali lebih dalam bersama. Gangguan psikologis adalah kondisi yang memengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang secara signifikan, dan biasanya menyebabkan penderitaan atau hambatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Gangguan ini bisa ringan, sedang, hingga berat, dan bisa berlangsung sementara ataupun dalam jangka panjang. Secara umum, gangguan psikologis diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Salah satu klasifikasi yang paling dikenal adalah berdasarkan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders atau DSM-5. Beberapa kelompok gangguan psikologis yang sering dijumpai antara lain: 1. Gangguan kecemasan anxiety disorders. Contohnya adalah generalis anxiety disorder, fobia, dan panic disorder. Penderita sering merasakan ketakutan atau kekhawatiran berlebihan tanpa alasan yang jelas. Gejalanya bisa berupa detak jantung cepat, sulit bernapas, dan perasaan gelisah terus-menerus. 2. Gangguan mood disorders. Ini mencakup depresi dan bipolar disorder. Gangguan ini berkaitan dengan perubahan suasana hati yang ekstrim, dari kesedihan mendalam hingga euforia yang berlebihan. 3. Gangguan psikotik, psychotic disorders. Contohnya adalah skizofrenia. Penderita bisa mengalami delusi keyakinan yang tidak realistis, atau halusinasi, melihat atau mendengar sesuatu yang tidak ada. 4. Gangguan kepribadian personality disorders. Ini mencakup pola pikir dan perilaku yang kaku dan tidak fleksibel, seperti pada borderline personality disorder atau antisocial personality disorder. 5. Gangguan makan eating disorders. Seperti anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Penderitanya mengalami gangguan hubungan dengan makanan, berat badan, dan citra tubuh. 6. Gangguan obsesif kompulsif dan terkait OCD, di mana seseorang memiliki pikiran yang mengganggu obsesi, dan merasa harus melakukan tindakan berulang kompulsi untuk meredakan kecemasan. Masing-masing gangguan memiliki gejala, penyebab, dan pendekatan penanganan yang berbeda. Karena itu, penting bagi kita untuk tidak terburu-buru menilai seseorang, melainkan memahami dan mendukung proses penyembuhan mereka. Dampak gangguan psikologis. Gangguan psikologis tidak hanya memengaruhi individu yang mengalaminya, tetapi juga memberi dampak besar pada lingkungan sosial mereka. Bagi individu, gangguan mental bisa mengganggu konsentrasi, produktivitas, dan kestabilan emosi. Akibatnya, mereka sering kesulitan dalam menjalani rutinitas seperti bekerja, belajar, atau menjaga hubungan dengan orang lain. Rasa cemas, depresi, atau bahkan halusinasi dapat membuat mereka menarik diri dari lingkungan sosial. Di sisi lain, keluarga dan masyarakat juga ikut merasakan dampaknya. Ketidaktahuan dan stigma terhadap kondisi ini seringkali membuat penderita dijauhi atau bahkan dikucilkan. Padahal, dukungan sosial justru sangat penting dalam proses pemulihan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membangun kesadaran dan empati. Gangguan psikologis bukanlah kelemahan, melainkan kondisi medis yang bisa ditangani dengan bantuan profesional dan dukungan lingkungan sekitar. Dengan pemahaman yang tepat, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih peduli,
terbuka, dan mendukung kesehatan mental bersama. Terdapat berbagai cara untuk mengatasi gangguan psikologis, dan yang paling penting adalah menyadari bahwa bantuan itu tersedia, dan kita tidak sendirian. Salah satu metode utama adalah psikoterapi, atau yang sering disebut sebagai terapi bicara. Bentuk yang paling umum adalah terapi kognitif perilaku kognitif behavioral terapi (CBT), yang membantu individu mengenali pola pikir negatif dan menggantinya dengan cara berpikir yang lebih sehat. Selain itu, ada juga terapi keluarga, di mana anggota keluarga terlibat dalam sesi terapi untuk membantu menciptakan lingkungan yang mendukung proses pemulihan pasien. Ini sangat penting, terutama jika hubungan sosial menjadi faktor pemicu atau pemelihara gangguan. Dalam beberapa kasus, obat-obatan psikotropika juga diperlukan, seperti antidepresan, obat anti kecemasan, atau penstabil mood, untuk membantu menyeimbangkan zat kimia di otak yang berperan dalam gangguan mental. Obat-obatan ini harus diresepkan dan dipantau oleh profesional kesehatan jiwa seperti psikiater. Namun, penanganan gangguan psikologis tidak hanya sebatas terapi dan obat. Diperlukan pendekatan holistik yang mencakup gaya hidup sehat, tidur yang cukup, pola makan seimbang, aktivitas fisik, serta dukungan sosial yang kuat dari keluarga, teman, dan komunitas. Yang tak kalah penting, jangan ragu untuk mencari bantuan. Meminta pertolongan bukanlah tanda kelemahan, tetapi bentuk keberanian untuk memperbaiki kualitas hidup. Kesehatan mental adalah bagian dari kesehatan kita secara keseluruhan, dan layak mendapatkan perhatian yang sama seriusnya. Kesimpulan dan pesan positif. Ingatlah, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Setiap orang bisa mengalami masa-masa sulit, dan tidak ada yang salah dengan meminta bantuan. Dengan memahami psikologi abnormal dan berbagai bentuk gangguan psikologis, kita menjadi lebih peka dan bijak dalam menyikapi kondisi mental, baik pada diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Mari kita bangun budaya yang penuh empati, terbuka, dan saling mendukung dalam menjaga kesehatan mental. Jangan ragu untuk berbicara, mendengarkan, dan mencari pertolongan profesional jika dibutuhkan. Karena kita semua berhak untuk hidup dengan pikiran yang damai dan jiwa yang sehat. Jika ada kurangnya, harap dimaklumi. Terima kasih.